jagain untuk ngingetin terus Hana jangan lupa baca-baca ya, Hana jangan bengong ya, Hana ini ya. Terus dan memang setelah itu banyak yang bilang Han sebenarnya waktu itu pengen ngomong sih kok di situ kayaknya bukan kayak bukan kamu ya gitu. Jadi mungkin sebenarnya pada saat itu udah ke-mix tapi itu dijadiin justru booster untuk aku bermain malah gitu. Dan tadi juga sempat diceritain ya di apa itu di adegan yang terakhir yang hujan itu tiba-tiba hujan badai terus nggak berhenti sampai akhirnya kita harus pulang, dan pas di jalan pulang malah ternyata kering jalannya. Jadi cuma di area itu aja hujan. Dan ternyata dengar memang kita mungkin harus izin dulu gitu dari awal, dan itu harus datangnya dari hati, sehingga di syuting berikutnya kita benar-benar niatin bareng-bareng bahwa ini untuk bekerja, untuk berkarya, dan akhirnya lancar. Mungkin karakter Ayu ya, aku merasa memang Ayu ini nggak terlalu beda jauh sama aku gitu. Maksudnya dia cukup fighter ya, maksudnya untuk keluarganya, dan dia merasa memang dia yang harus, sebenarnya dia meskipun nggak secara langsung tapi dia juga dituntut untuk bisa menyupport keluarganya, menyupport kakaknya juga gitu. Karena di satu sisi kan juga nggak setuju kan sama pekerjaan kakaknya gitu, dan dia memang pengen proving herself juga kayak aku bisa dengan aku jadi MUA, dengan aku membuat orang menjadi cantik tanpa harus pakai susuk, aku juga bisa loh gitu, kayak nggak perlu pakai susuk gitu. Dan kalau di dunia nyata aku merasa memang karena aku juga perempuan satu-satunya di keluarga, memang aku merasa aku yang memang harus fight cukup, dan aku anak paling besar juga. Kalau di sini kan turning point-nya ketika Mbak Laras tiba-tiba kecelakaan dan Ayu harus take over semuanya, dan aku merasa sisi itu sih mungkin yang sangat resembling diri aku. Rasa insecure gitu ya. Mungkin rasa insecure itu mungkin sangat natural ya, sangat alami yang semua wanita pasti merasakan. Apalagi di saat kita dari mungkin mulai teenager terus menuju ke dewasa ya, itu memang hal-hal yang biasa sebenarnya. Nah, pemakaian susuk ini juga sebenarnya dari latar belakang cerita ini mungkin bisa dilihat juga karena ada persaingan, terus ada sebagai pekerjaan sang ibu yang sebenarnya di situ ingin lancar gitu, seperti itu, ingin semua melihat dirinya, jadi mungkin ada ego, ada ingin keserakahan gitu ya, hal-hal tersebut yang mungkin juga membuat challenging karena di desa tersebut ini tidak diketahui bahwa ternyata pemakaian susuk ini pengaruhnya besar sekali sampai ke semuanya gitu. Sampai bukan dari keluarga aja, tapi justru pengaruhnya ya, influence dari seseorang tuh luar biasa gitu ya. Jadi itu sih. Dan tentunya message-nya adalah relatable untuk kita semua. Kita tidak boleh mendahului yang maha kuasa. Pastinya ya itu tadi yang sudah disampaikan juga, rasa insecure pasti itu sangatlah natural, semua orang pernah mengalami. Jadi memang pesan di sini adalah ketika ingin menggunakan shortcut, menggunakan susuk gitu, itu efeknya seperti apa. Dan memang pesan yang pengen aku sampaikan Hana pribadi, memang pada akhirnya kan kecantikan itu bukan hanya dari fisik aja ya, tapi juga apa yang kita punya di dalam. Jadi justru lebih baik kita perkuat apa yang kita punya secara karakter gitu, dan kebaikan dan intelektual gitu. Itu lebih baik kita kuatkan di sisi itunya dibandingkan hanya berfokus pada fisik saja. Kalau aku pastinya dengan mencintai diri sendiri, dengan mengenal diri sendiri apa aja sih weakness-nya kita, strength-nya kita apa gitu, dan ketika kita tahu itu, kita tahu cara menanggulanginya kan. Dan pastinya juga dengan merawat diri pastinya dan menambah wawasan itu menjadi salah satu cara aku untuk menghandle menanggulangi rasa insecure. Pernah dong. Sering. Pernah. Di momen apa ya? Buat cewek normal nggak sih? Iya, sangat normal. Dengan perubahan hormon kita. Apalagi di pekerjaan kita ya. Hanya saja ya sangat normal, cuman ya itu maksudnya secepat apa kita menanggulangi itu. Sekali-sekali jatuh nggak apa-apa sih. Tapi Ya, kita perlu support system, jadi sesama, mungkin kalau kita sama cewek-cewek jadi saling support gitu, bisa saling kasih tahu bahwa gua nggak pede nih ini. Jadi lo kenapa nggak pede, jadi bisa mencurahkan cerita tersebut dan kasih support sesama gitu.
ya sharing sharing itu sih kayak afirmasi gitu Iya, kali ya. self affirmation, Ya. mencintai diri sendiri. Kemudian apa efek yang terjadi jika pengguna tersebut mengalami satu insiden atau kecelakaan dan apa yang terjadi dari dalam tubuhnya, dan itu yang kemudian jadi ide untuk unsur teror yang kita hadirkan di film ini sih. Sebenarnya kan susuk itu kan fenomena yang sudah terjadi di masyarakat kita sejak zaman nenek moyang ya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa susuk itu punya kekuatan lah ya. Dan banyak masyarakat kita juga yang mungkin baik dari kelas menengah atas sampai bawah itu memilih susuk untuk menjadi shortcut untuk membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik kayak gitu. Apalagi kan masyarakat Indonesia kan masih sangat percaya dengan hal mistis gitu. Nah itu juga yang menjadi salah satu sumber ide kita untuk kemudian mengeksplorasi menjadi cerita film ini sih. Masih sangat relevan dengan penonton kita di sekarang ini ya. Karena kalau susuk sendiri sebenarnya semua orang tahu, tapi jarang sekali dibicarakan gitu. Jadi kita mencoba untuk menggali bagaimana efek itu. Jadi kengerian-kengerian yang pengen kita ceritakan sih sebenarnya lebih ke hubungan manusianya juga di sini. Karena kita yakin bahwa apa yang menjadi motivasi penggunaan susuk itu lebih relatable lagi untuk kita semua sih. Ya, mungkin kalau dari saya, karena saya dari Jawa, dari sejak kecil saya sering sekali melihat ada orang yang punya sakaratul maut, mengalami sakaratul terlalu lama dan segala macam. Susuk itu hanya salah satunya. Banyak yang kemudian bilangnya ada punya ilmu yang harus dicabut dulu gitu. Nah, susuk ini menjadi sesuatu yang kita merasa bahwa horor terlalu berfokus pada satu tempat. Bagaimana jika tubuh manusia itu yang dihantui, apa yang terjadi gitu sih. Jadi kita mencoba menceritakan itu. Sebenarnya kita sudah cukup matang mempersiapkan film ini sejak dari persiapan. Jadi kendalanya lebih kendala teknis aja sih. Misalkan kayak ya hujan gitu, yang memang kan itu sudah sesuatu yang kita nggak bisa prediksi ya, alam gitu kan, kita bermain dengan alam. Cuma juga maksudnya aku sendiri sebagai director ingin mencapai believability untuk membuat sebuah dunia dalam sebuah film horor gitu. Jadi memang aku mencoba untuk mencari lokasi-lokasi yang memang benar gitu, memang tidak dibuat di dalam studio atau apapun gitu, supaya memang yang kita mau coba capai kan adalah suasana atmosferik yang memang mencekam gitu, dan itu juga membantu pemain untuk bisa lebih mendalami karakter mereka gitu, dan membuat suasananya jadi terasa kayak gitu sih. Aku sendiri sebenarnya juga nggak pingin terlalu mengeksploitasi gore emang udah tayangan yang memang penuh darah aja, tapi kan sebenarnya yang lebih penting adalah apa yang ingin kita penonton rasakan gitu. Jadi esensinya tuh apa sih yang pengen kita coba sampaikan gitu, sehingga adegan-adegan yang cukup grafis itu juga nggak cuma sekedar tontonan aja gitu, nggak cuma sekedar mengeksploitasi, tapi juga ada layer lain, ada emosi lain yang ditangkap oleh penonton. Sehingga mungkin itu kali ya kenapa rasanya kok saya selalu membuat film itu selalu diidentikan sama adegan gore, padahal sebenarnya kan tergantung lagi story-nya seperti apa sih, ceritanya seperti apa gitu. Ya buat saya sih yang paling penting adalah pertama ceritanya dulu seperti apa, lalu karakter desainnya seperti apa yang dialami gitu sih. Nyanyi Enggak. Coba nembang lagi. Ono kita rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh. Dah gitu aja. Jangan. Itu sebenarnya tembang otolak balak dari Sunan Kalijaga. Artinya dia untuk mengusir penyakit-penyakit jin, setan, sihir, semuanya itu supaya nggak mendekat. Ada kok. Ini tembang yang sangat terkenal banget dari Sunan Kalijaga. Aku sebagai seorang supir taksi yang cintanya bertepuk sebelah tangan, pendalaman karakternya ya aku memakai dialek tipis-tipis di kehidupan nyata. Terus aku research supir taksi itu looknya kayak apa. Jujur aku turunin berat badan karena aku pengen
nge-portray driver taksi yang emang dia hidupnya keras gitu di jalanan, mungkin bisa jadi dia tidur di jalanan, bangun langsung narik kayak gitu. Dibantu juga sama teman-teman dari art, aku tuh pengen taksinya itu kelihatan bau taksi itu kan yang kayak bau orang tidur di sana, penumpangnya segala macam juga di sana gitu. Itu untuk Arman. Dan kalau untuk yang lain ya aku kebetulan ini bukan pertama kali aku sama Maskan, bukan pertama kali aku sama Elang, bukan pertama kali aku sama yang lain gitu. Jadi emang lumayan kebantu buat aku menjadi Arman. Ya kalau Prasetyo aku banyak ngobrol sama teman aku yang memang lumayan dekat sama dunia hal-hal kayak gitu, dan yang pasti aku banyak googling juga tentang apa itu susuk dan segala macem. Terus untuk persiapan adegan action yang tadi teman-teman udah lihat itu aku banyak nguatin lagi latihan otot-otot tangan dan kaki untuk adegan animal movement, apalagi adegan actionnya tuh lumayan ngos-ngosan banget karena kan diambil berkali-kali, dan juga ini baru pertama kali di film aku nembang gitu, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, so aku excited banget untuk adegan itu dan seneng akhirnya kesampaian. Salah satu hal yang pengen aku lakuin adalah kayak bisa nembang gitu di film. Untuk Seno sendiri mungkin aku biasakan dari sebulan sebelum syuting untuk pelan-pelan merubah cara jalan dan merubah cara mata melirik gitu, dan itu juga dari diskusi dari teman-teman juga dan Mas Ben juga selaku acting coach juga di sini dan kawan-kawan aktor yang lain juga. Dialek dulu ya, dialeknya aku tuh orang, kan aku tinggal keluarga besarku di Pekanbaru, jadi itu tuh Melayu, Sumatera Melayu. Ya aku juga sebetulnya takut berdialek, cuman aku berani ngambil dialek itu karena aku lumayan familiar sama dialeknya. Jadi itu Riau, Pekanbaru. Terbiasa, cuman mungkin lebih ke Padang. Aku daily tuh lebih mama papa tuh Padang, cuman karena kita tinggal di Melayu, setiap mudik aku sama sepupuku ngomongnya bahasa Melayu. Excited banget, seneng banget, sangat semangat, dan karena filmnya tuh menarik banget ya, karena kan ini ngomongin soal susuk kan, Indonesia itu sangat dekat dengan culture itu, susuk gitu. Apalagi kemarin waktu kita sama ibu aku di Ibu tuh excited banget pengen nonton, dan keluargaku tuh udah di Jepara itu nggak ada bioskop, jadi keluargaku tuh 22 orang udah sewa mobil bakal berangkat ke Kudus untuk nonton ini rame-rame gitu, kayak wah seneng banget gitu. Aku scene fighting sama Elang itu lumayan challenging buat aku karena belum pernah dapat part sepanjang itu, dan mungkin di filmku beberapa sebelumnya ada tapi tipis. Kalau ini tuh kayak mainnya adalah Arman dan Seno gitu yang berantem, jadi buatku berat karena aku kira adegan fighting itu sesimpel adegan disling atau adegan berdarah-darah, tapi kayak wah digenjot secara emosi, harus beneran ngerasain sakit, terus belum nanti kalau nggak sengaja ketonjok sama lawan main gitu itu lumayan challenging. Jadi itu part terberat di film ini buat aku. Kalau aku adegan yang paling challenging itu adegan fighting yang Prasetyo sama Laras itu, karena secara teknis sangat susah banget, secara emosional juga tensinya tinggi, dan kita banyak teknis juga di situ, dan di take-nya malam juga, jadi banyak energi yang dipersiapkan untuk adegan ini. Biar terkadang kayak hal-hal kayak gitu bisa datang secara ilhamiah gitu. Ketika kita punya koneksi sama apa yang kita mainkan, alam itu kayak ya datang aja gitu, kayak tiba-tiba kepikiran itu gitu sih, lebih ke ilhamiah aja. Sama pasti sama Jody juga dan Mas kan gitu adegan fighting. Terutama juga ini film pertama aku juga yang ada scene fightingnya. Jadi aku sebelumnya belum tahu teknisnya akan seperti apa gitu. Dan pulang-pulang syuting memar segala macam ya pasti. Menanggapinya itu sebagai privilege jadi aktor ya, maksudnya kayak kita bisa mengeksplor tempat-tempat yang kalau aku nggak jadi bekerja sebagai ini kayaknya aku nggak akan kesana gitu, kayak ke Azerbaijan, siapa yang tahu Azerbaijan, terus kaki Gunung Kidul, ngapain kita holiday ke kaki Gunung Kidul gitu kan. Cuman aku menanggapinya sebagai kayak oh ini kesempatan. Di sini bukan untuk main-main, bukan untuk liburan atau staycation, kita buat liburan, bikin karya. Jadi dimanapun tempatnya, aku sangat memanfaatkan momen itu dengan cara komunikasi sama lawan main segala macam. Kalau misalnya teknis, suhu, udara segala macam, aku tipikal yang ayo mau apa aja ayo, aku siap. Apapun aku siap. Karena Jordi ini total aktor yang sangat total banget. Mungkin
salah satu hal mendasar yang harus dipunya oleh aktor itu adalah rasa empati yang kuat gitu. Ketika kita bisa menurunkan ego kita untuk bisa masuk ke dalam karakter, kita akan menjadi orang yang bisa open minded, dan kita sebagai aktor akan bisa mainin peran apa aja. Dan acting is believing. Jadi semua yang aku mainkan, aku believe dulu and then I play. Ini kerjaan yang kenapa menjadi aktor itu sangat menarik, karena selama proses itu kita selalu gain knowledge, kita selalu menambah pengalaman, dan kita selalu menambah pengalaman di situ, dan learning proses juga kan, karena kita juga sambil belajar untuk tumbuh sebagai manusia dan juga sebagai karakter di situ gitu. Ketika aku akhirnya memahami, oh ternyata orang dengan karakter person itu kayak gitu ya, akhirnya kayak baru tahu, oh ternyata kakek buyutku dulu juga orangnya kayak gini gitu. Jadi kita aku seneng sih. Mungkin kalau aku nggak pernah main film susuk ini, cerita-cerita kayak gitu nggak akan pernah aku dengar dari ibu aku, karena ibu aku nggak pernah cerita apapun soal kakek buyutku. Dan baru malam itu ketika aku bilang aku ceritanya jadi dukun susuk, dia langsung reveal semua story tentang kakek dulu, kakek buyut gitu. Itu menarik banget. Aku nggak bisa cerita karena itu terlalu personal, so yeah, I keep it private.